Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini merupakan malam yang penuh berkat. Anda boleh kembali menikmati istirahat malam Anda. Namun sebelumnya kami mengajak Anda untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Percaya secara benar. Mengetahui seluk-beluk tentang Allah bukan berarti seseorang sudah mempercayai dan mengalami Allah. Bahkan sekalipun seseorang sangat cakap berteologi, ahli berbicara tentang Allah, belum tentu ia sudah sungguh-sungguh mempercayai Allah dengan benar dan mengalami secara real. Orang yang sungguh-sungguh mempercayai Allah, hidupnya akan berbeda sekali dengan orang lain, walaupun proses untuk mempercayai Allah itu tentu tidak mudah dan tidak sederhana. Kita harus memikirkan hal itu dengan sungguh-sungguh dan membangkitkan keyakinan bahwa kita hidup di suatu semesta atau alam di mana ada Tuhan, ada tuan rumah yang mengatur segala tatanan dan berdiri sebagai hakim. Dialah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapa kita semua. Kita hendaknya tidak berpikir bahwa hanya orang Kristen yang mengalami pemerintahan Allah. Sejatinya, Allah tidak terganggu dengan agama, keyakinan, kepercayaan, dan sistem-sistem keagamaan yang manusia miliki karena memang tidak mengenal Allah yang benar. Karena mereka, Allah hanya mengukur seberapa mereka memiliki kasih. Karena hukum yang sama dengan mengasihi Allah adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, kita bisa melihat di ujung langit manapun, di ujung bumi manapun, Allah tetap menegakkan tatanannya. Jika anak melawan orang tua, anak itu akan terlaknat. Kejahatan pasti akan mendapatkan imbalan atau upah yang setimpal. Sebaliknya, kebaikan juga akan mendapatkan upah atau imbalan yang setimpal. Nuansa pemerintahan Allah cukup bisa kita tangkap dalam gerak Allah di Perjanjian Lama. Niniwe adalah kota kafir, di mana Allah memerintahkan Yunus ke sana untuk menyelamatkan kota itu. Itu sudah merupakan isyarat dan sinyal bahwa Allah pun memerintah atas mereka. Tatkala penduduk Niniwe bertobat, Allah pun tidak jadi menghukum mereka dengan mendatangkan bencana kepada mereka. Contoh-contoh seperti itu dapat ditemukan di dalam Alkitab. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menyambut orang asing di tengah mereka dan memperlakukan mereka secara manusiawi. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa Allah hanya bekerja di kalangan orang Kristen dan pada zaman Perjanjian Lama Allah hanya bekerja di kalangan orang Yahudi. Ini tidak benar. Fakta empiris menunjukkan bahwa saat terjadi suatu kecelakaan, ternyata ada bayi yang masih hidup dalam kecelakaan itu, sementara penumpang yang lain tidak ada yang selamat. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa ada campur tangan kuasa lain selain Allah. Sejatinya ada tangan Allah yang hidup, yang memelihara dan mengadakan hal itu. Bumi ini adalah milik Allah. Kalau kita membaca sejarah,
Tidak ada penguasa jahat yang tidak mendapatkan upah dari kejahatannya. Kalaupun mungkin bukan penguasa itu sendiri yang memikulnya, pastinya anak atau cucunya akan menuai akibatnya. Memang ada banyak misteri. Kita harus berpikir jujur dan tajam. Bapa kita ternyata adalah Bapa yang bijaksana kepada semua makhluk, kepada semua manusia dari segala suku bangsa di dunia ini. Keteraturan tatanan, hukum-hukum di bumi ini, siklus alam dan lain sebagainya, semua ada dalam kontrol dan kendali yang maha kuasa. Bapa kita, karena itu sesuai Alkitab, semua manusia suatu hari nanti akan berurusan dengan Allah. Semua orang akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Bagaimana mungkin mereka akan menghadap tahta pengadilan Allah sementara saat hidup di bumi ini Allah tidak akan melalui ataupun Allah tidak ada melalui campur tangannya dengan segala tatanan dan hukumnya. Meskipun mereka tidak memiliki Taurat, di hati mereka sudah terlukis Taurat itu. Dalam segala hal, Allah ternyata juga campur tangan dalam hidup semua manusia. Allah tetap menegakkan hukum-hukum dan tatanannya. Karena itu, mereka akan diperhadapkan pada penghakiman Allah. Allah adalah Tuan rumah semua makhluk hidup dan jagat raya ini. Kepada semua manusia juga berlaku tatanan. Iblis tidak bisa memaksa manusia untuk berbuat jahat. Allah pun tidak bisa memaksa untuk mereka berbuat baik. Manusia tetap memiliki kehendak bebas. Karena itulah ada penghakiman Allah. Seberapa kita yakin bahwa ada Allah yang hidup, yang memenuhi jagat raya, memerintah setiap insan dan makhluk. Kepada mereka yang bukan orang Kristen dan bukan orang Yahudi, Allah juga memerintah. Namun kepada orang percaya, umat pilihan yang mengasihi Dia, Allah mendidik kita sebagai Bapa. Kepada orang percaya Allah menaruh rohnya, Roh Kudus. Ada pemerintahan Allah secara khusus terhadap orang percaya, agar dalam segala hal yang dilakukan orang percaya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Karena orang percaya adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Fakta ini menggetarkan dan menggetarkan kita. Oleh karenanya, kita seharusnya tidak sembarangan hidup. Orang yang sembarangan hidup tidak akan menghayati adanya pemerintahan Allah. Orang yang sembarangan hidup dengan menyakiti sesama adalah orang yang tidak menjaga perasaan Bapa. Jadi, kalau ada orang Kristen, bahkan teolog, berbuat hal ini berarti ia belum percaya kepada Allah secara benar. Mengetahui seluk-beluk tentang Allah bukan berarti seseorang sudah sungguh-sungguh mempercayai Allah dengan benar dan mengalami secara real. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.